Yari. Yo minasan, kemarin kita sudah membahas salah satu iblis terkuat yang bernama Diablo. Kini kita akan membahas salah satu dewa goblin yang tak pernah dianggap. Dia adalah Gobuta. Oke, tanpa basa-basi busuk, kita langsung aja ke pembahasan. Gobuta adalah hobgoblin yang berasal dari desa goblin yang telah diselamatkan oleh Rimuru. Lucunya saat menamai Gobuta, Rimuru kehabisan ide. Jadi Rimuru menamai Gobuta dari kata goblin. Setelah semua goblin menerima nama, mereka berevolusi menjadi hobgoblin yang wujudnya juga berubah menjadi lebih menyerupai manusia. Meskipun dalam beberapa kasus, Gobuta dan goblin yang lainnya wujudnya tetap sama. Para hobgoblin memiliki tingkat ancaman yang bervariasi, mulai dari D sampai A. Ya, semuanya tergantung oleh beberapa faktor lain, seperti peralatan yang mereka pakai. Ketika Gobuta pertama kali berevolusi menjadi hobgoblin, dia hanya memiliki tingkat ancaman C. Tetapi seiring berjalannya waktu, Gobuta semakin kuat. Gobuta dalam seri anime Tensura digambarkan sebagai goblin yang selalu melakukan hal konyol, sehingga kita pemirsa Indosiar sedikit sakit perut melihat tingkahnya. Terlepas dari sifat jenakanya, Gobuta adalah individu yang sangat kompeten ketika situasi membutuhkannya. Dan dia sering berhasil melakukan beberapa aksi gila di medan pertempuran yang selalu mengejutkan orang lain, terutama Rimuru. Misalnya ketika Gobuta dan para goblin lain menemani Rimuru ke negara Dwargon untuk mencari pengrajin yang terampil. Dan saat itu hanya Rimuru dan Gobuta yang ditahan di sana. Di tengah keadaan seperti itu, Gobuta bisa-bisanya tidur. Namun karena Rimuru memberikan tong yang berisi ramuan penyembuh, Rimuru bisa bebas. Dan saat meninggalkan negara Dwargon, Rimuru lupa tentang Gobuta yang masih tertidur dan terikat di dalam sel penjara. Melalui tekad yang kuat, Gobuta berhasil menggunakan Throat Communication dan Shadow Step untuk memanggil serigala atau Direwolf secara tak terduga. Gobuta secara ajaib mempelajari sendiri skill baru demi melarikan diri dari penjara. Dan tampaknya tidak ada hobgoblin yang bisa melakukan itu sebelum Gobuta. Jadi bisa disimpulkan apakah Gobuta goblin yang jenius atau hanya beruntung saja. Saat para hobgoblin membentuk Goblin Rider, Gobuta hanya menjabat sebagai wakil kapten, sedangkan Rigur adalah kaptennya. Ketika Rigur dipromosikan sebagai kepala keamanan untuk mengawasi keamanan negara di bawah kaki tangan Benimaru, jabatan kapten Goblin Rider Rigur berikan kepada Gobuta. Rigur yakin Gobuta bisa lebih berkembang lagi. Di satu sisi, Hakuro adalah pendekar pedang yang terkenal. Bahkan saat Raja Gazel muda, Hakurola yang mengajarkan ilmu berpedang. Berkat Rimuru menamai Hakuro, Hakuro jadi agak sedikit muda, nggak tua-tua banget gitu guys. Di Tempest, Hakuro mengajari Gobuta dan hobgoblin lain ilmu berpedangnya. Karena pelatihan dari Hakuro, Gobuta mampu menyempurnakan bakat bawaannya dan dia benar-benar menjadi cukup mahir dalam berpedang. Serta Gobuta berhasil meningkatkan insting bertarungnya secara keseluruhan. Berkat didikan keras Hakuro, Gobuta berhasil meningkatkan tingkat ancaman dirinya menjadi peringkat B. Gobuta bahkan menggunakan insting yang baru dia kembangkan saat bertarung melawan Gabiru. Di waktu itu, Gobuta masih memiliki rank B, sedangkan Gabiru sudah pada rank A. Di pertarungan itu, Gobuta juga termotivasi karena jika dia kalah melawan Gabiru, maka Gobuta harus memakan masakan Jion. Sebelumnya juga, Gobuta telah mencicipi masakan Jion dan memperoleh ketahanan racun dalam dirinya. Maksud saya di sini, selamat dari masakan Jion sudah menjadi prestasi yang luar biasa yang patut dipuji. Kembali lagi ke pertarungan. Dalam hal kekuatan, Gobuta bukanlah tandingan Gabiru. Namun Gobuta mampu memanfaatkan rasa percaya diri Gabiru yang berlebihan dengan melemparkan tombaknya sebagai pengalih perhatian, lalu masuk ke bayangan untuk menyelinap ke belakang Gabiru. Kemudian Gobuta meniru tendangan yang digunakan Rimuru yang sebelumnya mengenai dirinya. Dan demikian Gobuta bisa mengalahkan Gabiru dengan mudah. Hal ini menunjukkan betapa mampunya Gobuta ketika diberi cukup alasan untuk bertarung. Dan sebagai hadiah telah mengalahkan Gabiru, Gobuta diberi sebuah kodachi yang dibuat oleh Kurobe.
Pedang ini memiliki 2 permata ajaib di dalamnya. Sebagai tambahan, sarung pedang milik Gobuta berfungsi seperti railgun yang membuat Gobuta bisa menembakkan petir hitam. Dan ini adalah senjata api pertama di Tempest. Rimuru memutuskan hanya senjata ini yang sementara diizinkan untuk digunakan. Hal lucu lainnya ketika Hakuro mencoba mengajari Gobuta untuk memperoleh extra skill Danger Sensei, yang dimana extra skill tersebut memberi pengguna semacam indera keenam untuk mendeteksi bahaya. Namun tidak peduli metode apa yang digunakan Hakuro, Gobuta tetap saja tidak pernah memahami konsepnya. Entah bagaimana caranya Gobuta berhasil memperoleh extra skill itu setelah dia mendengar Shion telah memasak makanan untuk Gobuta cicipi. Saya berpikir mungkin masakan Shion adalah guru yang lebih baik daripada guru. Ketika Rimuru terbangun menjadi True Demon Lord, Gobuta menjadi lebih kuat dan membuat Gobuta bersama para Goblin Rider lainnya menerima extra skill Unification. Hal ini membuat para Goblin Rider bisa menyatukan kekuatan mereka menjadi satu dengan para serigala. Gobuta dan Rangga memiliki hubungan yang baik. Mereka saling menghormati dan Gobuta juga terkesan dengan Rangga yang dapat bertransformasi menjadi Tempest Star Wolf. Saat Gobuta bergabung dengan Rangga, dia memiliki tingkat ancaman bahaya. Dan hal ini membuat Gobuta menjadi hobgoblin terkuat di anime Tensura. Ketika Rimuru mengadakan Founder Festival di Tempest, tepatnya di LN Volume 9. Di saat itu ada turnamen yang diadakan Rimuru, di mana orang luar Tempest jika bisa menang dan mendapatkan juara 1, maka mereka memiliki hak untuk menantang Rimuru. Dan di situ Rimuru memaksa Gobuta untuk berpartisipasi dalam turnamen. Ya, awalnya Gobuta nolak, tapi setelah dijanjikan akan diberikan pancing baru jika menang, Gobuta pun memiliki alasan untuk serius memporak-porandakan turnamen. Selama turnamen, Gobuta berhasil mengejutkan semua orang dengan mengalahkan Kai, si pendekar pedang, yang memiliki tingkat kekuatan peringkat A. Selama turnamen, Gobuta mampu mengalahkan Kai karena Gobuta curang. Kecurangan Gobuta yaitu dia memanggil Rangga untuk menemaninya bertarung. Tepat saat di pertarungan melawan Lion Max, Gobuta menggunakan trik kotornya dengan menargetkan topeng yang selalu dilindungi Lion Max. Lion Max sendiri adalah Carrion, dan Carrion di situ keadaannya lagi menyamar. Karena Carrion mencoba melindungi identitasnya, membuat dirinya keluar dari ring dan terdiskualifikasi. Memang itu bukan cara terhormat untuk menang, tapi dengan ini menunjukkan jika Gobuta adalah goblin yang cerdas, karena dia bisa mengalahkan orang yang lebih kuat dari dirinya. Dan ketika final, Gobuta melawan pahlawan super hoki yaitu Masayuki. Saat itu semua orang dibuat tercengang oleh Gobuta. Dengan Magic Wolf Summoning, Gobuta berhasil menggunakan skill unik barunya yaitu Magic Wolf Unification. Dan dalam sekejap, Gobuta bergabung dengan Rangga. Sejujurnya, Gobuta bisa memenangkan final ini jika dia bukanlah orang yang idiot. Namun karena ini pertama kalinya Gobuta melakukan transformasi, Gobuta kehilangan kendali dan menabrak dinding, sehingga membuat Masayuki menang tanpa melakukan apapun. Meskipun Gobuta mendapatkan posisi kedua, dia mendapatkan gelar 4 Raja Surgawi. Dan hal itu membuat Gobuta berada pada level yang sama dengan Shion, Benimaru, dan Diablo. Jabatannya doang sih guys, masalah kekuatan ya masih jauh sama Diablo dan kawan-kawan. Dan terlebih lagi, Diablo menganggap Gobuta hanyalah aib. Tepat setelah turnamen, Milim ingin melatih Gobuta dan Rangga. Milim terkesan dengan transformasi yang mereka berdua lakukan. Dan dengan ini, Gobuta berhasil membuat Milim kagum dan bahkan menerima pelatihan pribadi dari Milim yang merupakan salah satu makhluk terkuat di dunia. Ya, meskipun Gobuta Oga juga dilatih sih guys. Selama periode pelatihan yang mengerikan ini, Gobuta memperoleh extra skill, Shake. Keterampilan tersebut membantu meningkatkan kecepatan pemrosesan pikiran penggunanya dan memungkinkan penggunanya untuk melakukan tindakan yang tepat. Setelah pelatihan, Gobuta benar-benar menguasai transformasinya dengan Rangga. Hal ini membuatnya menjadi makhluk yang benar-benar kuat dan layak menyandang gelar 4 Raja Surgawi.
Buktinya, selama serangan Kekaisaran Timur ke Tempest, meskipun Gobuta dan para Goblin Rider kalah jumlah dan kalah peralatan perang dengan tank-tank magis mereka, Gobuta sama sekali tidak panik dan tetap memerintahkan pasukannya secara efisien. Dan gak berselang lama, Gobuta mundur. Gobuta di sini tidak benar-benar ingin menyerang mereka, tapi dia hanya ingin mengetahui kekuatan musuh. Di satu sisi, dari sudut pandang musuh, Gobuta terlihat seperti pengecut, tapi hal ini memang sesuai rencana Gobuta untuk menunggu kesempatan dan timing yang pas untuk menyerang balik. Ketika Rimuru memberikan perintah untuk menyerang balik, Gobuta memanggil Rangga dari bayangannya dan mereka berdua bergabung. Selama pertarungan ini, Gobuta menunjukkan insting bertarung yang sebenarnya dengan menggunakan yang pertama, Black Lightning untuk melumpuhkan tank. Lalu Gobuta melanjutkan melepaskan Voice Cannon untuk menghancurkan penghalang yang melindungi tank. Dan terakhir, Gobuta mengeluarkan Blizzard Wolf Dance untuk menciptakan tornado penghancur yang kuat demi memusnahkan ribuan tank di medan perang. Tanpa saya ceritakan, kalian semua sudah tahu, apalagi yang sudah membaca light novel, yaitu pertempuran berakhir dengan Kekaisaran Timur dikalahkan oleh para pasukan Tempest. Setelah itu, Rimuru mengadakan upacara penghargaan untuk kemenangan mereka, terutama bagi mereka yang memenuhi syarat menjadi True Demon Lord. Yang sayangnya, Gobuta tidak memenuhi persyaratan untuk bangkit menjadi True Demon Lord. Tetapi Gobuta diberikan sesuatu yang sangat spesial dari Rimuru, yaitu Gobuta menerima izin resmi berbicara dengan Rimuru secara informal. Mungkin menurut kalian hadiah dari Rimuru untuk Gobuta bukanlah sesuatu yang spesial, tapi bagi para bawahan Rimuru, hak istimewa ini merupakan salah satu hadiah terbesar yang diinginkan semua orang. Karena dengan kata lain, Rimuru dan Gobuta memiliki kedudukan sosial yang sama. Terlepas dari itu, masih ada alasan yang lebih praktis mengapa Gobuta hanya menerima hadiah ini. Karena Rimuru mungkin mengetahui jika Rangga dapat bangkit sebagai True Demon Lord, yang sama saja secara teknis merupakan hadiah tidak langsung untuk Gobuta juga. Karena setiap kali mereka bertransformasi atau bergabung, Gobuta juga bisa memakai skill yang dimiliki Rangga. Jadi secara gampangnya, jika salah satu di antara mereka menjadi lebih kuat, maka yang lain akan menerima manfaat darinya. Begitulah secara singkatnya. Sehingga tidak masalah jika Gobuta tidak menerima sesuatu, asalkan Rangga mendapatkan sesuatu. Dan setelah Rangga berhasil bangkit menjadi True Demon Lord, menjadikan Gobuta bagian dari Super Awakening Class. Meskipun Gobuta bukanlah bawahan Rimuru yang terkuat, dan dia juga pemalas dan idiot, tetapi dia adalah salah satu karakter sampingan yang gak bisa diremehkan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Isekai Kindle, pamit, bye-bye.